minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiba saatnya kita waktu melaksanakan ibadah syahur, ibadah yang berkah untuk persiapan melaksanakan ibadah saum, ibadah agung di hari ini. Semoga ini menjadi saum kita yang terbaik dan syahur kita menjadi wasilah dikabulkannya doa-doa kita. Para hamba Allah, sahabat syiar Quran yang sahabat cinta Quran. Para hamba Allah, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu momen menarik antara Rasulullah SAW dengan para sahabat. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapakah mukmin yang terbaik imannya bagi kalian? Siapakah mukmin yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Ini pertanyaan yang tentunya berat bagi para sahabat ya, juga bagi kita. Namun para sahabat ada yang menjawab, al-malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah. Humul mu'minuna alladziina a'jaba ilaina imanuhum. Para malaikat adalah mukmin yang menakjubkan imannya bagi kami ya Rasulullah SAW. Kenapa para sahabat menjawab para malaikat? Karena di mata para sahabat ini malaikat makhluk Allah yang suci ya dan tidak pernah berbuat dosa sepanjang hidupnya. Pastilah mereka makhluk yang terbaik, hidupnya hanya untuk ibadah, seumur hidupnya hanya ibadah kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Itu alasan tentunya bagi para sahabat kenapa mengatakan para malaikat. Namun ternyata bukan malaikat. Kata Rasulullah SAW, la, laisal malaikat. Bukan para malaikat. Loh, kenapa ya Rasulullah? Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim? Bagaimana para malaikat ini tidak beriman sementara mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jarak mereka dekat dengan Allah ya. Ketimbang kita yang ada di dunia ini. Wajarlah mereka beriman. Allah selalu mengawasi terus setiap saat langsung lebih dekat kepada Allah. Lebih dekat pada pengawasannya. Ya, lalu siapa? Kata para sahabat. Kemudian ada di antara sahabat yang menjawab, antum ya Rasulullah, al-anbiya wa rusul. Anda ya Rasulullah SAW, para nabi dan rasul Allah. Ya, tentu jawaban ini pun beralasan. Karena para nabi dan rasul Allah adalah manusia yang paling mulia di antara mereka yang ada di muka bumi. Makhluk Allah pilihan, laki-laki pilihan Allah yang tentunya terbaik imannya. Dan itu dalam bayangan kita juga barangkali hari ini. Ya, tetapi kemudian apa kata Rasulullah SAW? Lah, lasna, bukan kami. Bukan nabi dan rasul. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina. Bagaimana kami tidak beriman? Wajarlah kami beriman. Wal wahyu yunazzilu ilaina. Wahyu terus kepada kami turun. Ada masalah di tengah-tengah kami, turun wahyu. Maka iman kami mantap. Ketika kami berdakwah, ada kendala, ada hambatan, bahkan ada yang menentang, Allah turunkan ayat. Seperti kisah di mana Allah pertama kali memerintahkan Rasulullah SAW dakwah secara terang-terangan, dibantah oleh Abu Lahab kan. Turun surat Al-Lahab saat itu. Hati Rasulullah kuat lagi. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, bukan kami para nabi dan rasul. Subhanallah. Wajar kami beriman. Karena kami selalu dibimbing wahyu. Ya. Yang para sahabat berpikir lagi, kalau para malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Nah, yang paling hebat imannya setelah Rasulullah SAW. Manusia paling mulia di muka bumi setelah Rasulullah SAW. Ya. Seberapa hebat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan, "Lau wuzinat imanu Abi Bakrin bi imani tsaqalain la rajuhat." Andai kata ditimbang imannya Abu Bakar As-Siddiq, dibandingkan dengan imannya semua jin dan manusia, dikumpulkan imannya, ditimbang masih tentu lebih berat daripada imannya Abu Bakar As-Siddiq. Masih lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan dengan imannya semua jin dan manusia dikumpulkan. Luar biasa. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena Abu Bakar selalu menjawab, iya, samina wa ta'na ketika Allah memerintahkan sesuatu. Bahkan ketika Rasulullah SAW berdakwah, habis-habisan Abu Bakar membela Rasulullah SAW. Ya. Ketika ada seruan dari Allah dan Rasul, orang pertama yang menjawab seruan tadi adalah Abu Bakar.
Dan Abu Bakar ketika berkorban di jalan Allah habis-habisan. Tidak ada yang seperti Abu Bakar. Ketika berinfak di jalan Allah, Abu Bakar berinfak semua hartanya di jalan Allah. Sampai-sampai Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakrin, ya, aksara ma anfaqta fi sabilillah." Banyak sekali apa yang kau infakkan di jalan Allah. Betul ya Rasulullah, ini adalah semua hartaku. Hah? Semua hartamu? Banyak sekali. Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Aku tidak menyisakan apapun untuk keluargaku. Aku hanya menyisakan Allah saja untuk mereka. Allah Maha Kaya ya Rasulullah SAW. Harta yang aku sedekahkan ini tidak ada artinya dengan apa yang Allah miliki. Nah, aku serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itulah hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tidak salah kalau semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Aina Abu Bakrin? Dia dahulu fiyya. Mana Abu Bakar? Masuklah dia ke dalamku. Ya, subhanallah, semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Ya. Lalu kita dipanggil dari pintu mana? Dipanggil dari pintu mana kita? Ya. Sekali lagi, semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Hendaklah dia masuk ke dalam pintu ini. Subhanallah, saking mulianya Abu Bakar. Maka tidak salah kalau memang dikatakan oleh Rasulullah SAW imannya Abu Bakar lebih berat dari imannya semua jin dan manusia. Umar bin Khattab adalah sahabat yang setengah kualitas imannya Abu Bakar. Ya, setengahnya dari Abu Bakar. Dan Umar adalah sahabat Rasulullah yang sangat jahiliyah. Asyadu jahiliyatan, paling taat dengan adat jahiliyahnya. Tapi begitu masuk Islam, Islam mensibgoh Umar bin Khattab. Sehingga iblis pun takut kepada Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab berjalan dari arah sini. Rasulullah tersenyum memandang Umar bin Khattab berjalan. Lalu Rasul mengarahkan ke sebelah kiri Rasulullah ke arah yang berhadapan dengan Umar bin Khattab. Rasulullah tersenyum. Para sahabat bertanya, ini mata basam Rasulullah, kenapa Anda tersenyum ya Rasulullah? Ada apa dengan Umar? Ma bi Umar. Lalu Anda melihat ke kiri dan kami tidak melihat siapapun di sebelah kiri. Ada apa ya Rasulullah? Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Aku melihat Umar bin Khattab jalan dari arah sana. Dengan gayanya seperti itu. Lalu aku melihat ke sebelah kiri di hadapan Umar bin Khattab ada iblis berjalan juga. Tanpa disadari oleh Umar bin Khattab, iblis sedang berjalan di depannya. Dan apa yang terjadi? Begitu iblis melihat Umar bin Khattab, iblis lari tunggang langgang. Subhanallah. Iblis berpapasan dengan Umar bin Khattab, yang lari iblis. Kalau kita gimana? Pulang kajian malam hari, di depan kita ada yang putih loncat-loncat. Ayo, siapa yang lari duluan? Itulah bedanya kita dengan Umar bin Khattab. Ya, setengah dari kualitas imannya Abu Bakar. Dan bintang di langit, kata Rasulullah SAW, semua bintang di langit yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, yang tidak bisa kita hitung, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah para sahabat. Ya, jadi wajar kalau memang kemudian para sahabat menjawab bahwa mereka yang terbaik imannya, menakjubkan imannya adalah para sahabat. Tapi apa kata Rasulullah SAW? La, lastum, bukan kalian. Allahu Akbar. Para sahabat Abu Bakar, Umar yang dikatakan sehebat itu dalam kisahnya, ternyata bukan mereka yang menakjubkan imannya. Subhanallah. Allahu Akbar. Sehingga para sahabat bingung, ya Rasulullah, lalu siapa ya Rasulullah yang menakjubkan imannya bagi kami? Jika para malaikat bukan, jika Anda dan para nabi dan rasul yang lain bukan, bahkan jika kami pun bukan, lalu siapa ya Rasulullah SAW? Mu'min yang menakjubkan imannya bagi kami. Subhanallah. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Alladzina yuhiyyuna min ba'dikum. Mereka adalah orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. Dalam arti lain, la yaltahiqu nabi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku, mereka tidak bertemu dengan kalian. Ya. Mereka tidak menerima Islam dari aku. Ya. Mereka tidak tahu seperti apa rupaku. Dan mereka pun tidak tahu tentang kalian. Seperti apa wajah kalian. Karena artinya mereka tidak pernah bertemu langsung dengan kalian. Mereka hidup di akhir zaman.
wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha, dan mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran ini. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran ini. Wa yu'minuna bima fiha, dan mereka beriman kepada apa yang di dalamnya. Subhanallah. Jadi mereka yang menakjubkan imannya di mata Rasulullah SAW bukan malaikat, bukan para nabi dan rasul, bukan pula para sahabat, tetapi umat Rasulullah SAW yang hidup di akhir zaman. Ya. Mereka tidak bertemu Rasulullah, bahkan mimpi pun tidak pernah barangkali, tidak sejaman dengan para sahabat, tabi'in dan itu tabi'in, tapi mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran dan beriman kepada apa yang di dalamnya. Allahu Akbar. Pertanyaan berikutnya barangkali, ya, apakah kita bertemu dengan Rasulullah SAW? Tidak pernah, karena ada 14 abad terbentang antara kita dengan beliau. Ya. Mungkin bermimpi pun tidak, ya, tidak pernah atau belum pernah maksudnya. Dan kita tidak sejaman dengan para sahabat. Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita? Dari lembaran mushaf Quran ini. Dari mana kita tahu Islam adalah fitrah kita, agama kita? Ini dari lembaran mushaf Quran ini. Dari mana kita tahu Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul kita tercinta? Dari sini. Inilah sumber keimanan kita hari ini. Dan tentunya dengan sunnah Rasulullah SAW. Dari sini kita mengenal Allah Tuhan kita, Tuhan pencipta alam semesta. Dari sini kita mengetahui Islam agama fitrah kita umat manusia. Ya. Dan dari sini kita tahu Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul kita. Inilah tiket kita untuk menjadi yang terbaik imannya, yang menakjubkan imannya. Ya. Wajar para sahabat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Abu Bakar sehebat itu, Umar sehebat itu. Karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Ya, kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum? Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah. Kalian bisa melihat bagaimana aku mensiasati hidupku 24 jam. Dengan hanya mengikuti aku saja, kalian bisa mengikuti aku ke surga. Jika kalian ikhlas mengikutinya karena Allah. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari ancaman neraka. Jadi wajar Abu Bakar sehebat itu, Umar sehebat itu, para sahabat sehebat itu. Karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana dengan kita? 14 abad terbentang antara kita dengan Rasulullah SAW. Lebih dari 1400 tahun Rasulullah wafat meninggalkan kita. Sahabat pun jauh dari kita. Ya. Dan kita hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran ini. Inilah tiket kita untuk menjadi yang terbaik imannya. Ya. Apalagi kalau kita lihat resistensi iman kita atau tantangan yang kita hadapi saat ini berat luar biasa. Kita berhadapan dengan sang kampion kesesatan iblis dan dajjal secara langsung, di mana fitnah-fitnah mereka dahsyat luar biasa. Ya. Hanya sedikit tersisa waktu bagi iblis dan dajjal untuk menyesatkan manusia di akhir zaman ini sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena sebentar lagi Islam akan bangkit. Dan ketika Islam bangkit, subhanallah, tidak ada tempat sejengkal pun di muka bumi melainkan Islam tegak di dalamnya. Tidak ada tempat sejengkal pun di muka bumi ini melainkan Islam akan tegak di sana. Dan tidak ada satu rumah pun di muka bumi, baik di kota ataupun di kampung, kata Rasulullah SAW, melainkan sayadukhuhul Islam. Islam akan mengetuk pintu itu dan memasukinya. Islam akan menyinari semua tempat di muka bumi ini. Dapat kita bayangkan perjuangan para nabi dan rasul yang dulu dilakukan oleh mereka berdarah-darah, hari ini berada di pundak kita. Karena wafatnya Rasulullah SAW tidak menjadikan sebab kemudian pertarungan hak dan batil berhenti, tidak. Bahkan hari ini sampai pada babak final, babak yang menentukan. Di mana sang kampion kesesatan iblis dan dajjal. Iblis dan dajjal turun langsung ke muka bumi, berhadapan dengan kita. Maka tidak dapat kita bayangkan bagaimana mulianya orang yang berjuang di akhir zaman ini. Bagaimana mulianya iman manusia di akhir zaman ini. Ya, pertarungan hak dan batil ada pada pundak mereka. Bukan nama baik Rasulullah SAW yang dipertaruhkan sebagai sebaik-baik makhluk Allah. Bukan pula nama baik para nabi dan rasul Allah yang dipertaruhkan. Tetapi yang dipertaruhkan adalah nama baik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Sekali lagi, karena yang kita hadapi adalah dua sosok yang mengaku Tuhan, iblis dan dajjal. Mereka muncul bersamaan, memaksimalkan kemampuan mereka dalam waktu yang singkat ini di akhir zaman
untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya untuk menjadi teman mereka di neraka kelak. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa fillah. Para sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, sekali lagi istiqomahlah dalam mengamalkan Quran dan Sunnah. Ya, imani kebenaran yang ada dalam Al-Quran ini. Fahami, baca, tadaburi, amalkan dan dakwahkan. Insya Allah keimanan kita akan menjadi keimanan yang menakjubkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bagaimana ahlul Quran nanti ketika para nabi dan rasul dihisab, subhanallah, mereka lah yang akan menyelamatkan para nabi dan rasul. Maksudnya akhir Quran, ahli Quran yang ada di akhir zaman. Sampai-sampai Rasulullah mengisahkan tentang bagaimana kemuliaan mereka di akhir zaman, umat akhir zaman ini. Apa kata Rasulullah SAW? Yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Nabi Nuh dipanggil pada hari kiamat, yaumul hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'al Nuh, sini Nuh, sini. Ya. Labbaika wa sadiqa ya Rabb. Kullu khairin bi yadi. Itu jawaban Nabi Nuh. Allah bertanya pada Nabi Nuh alaihi salam, "Hal balagta ya Nuh? Apakah kau sudah menyampaikan perintahku kepadamu Nuh untuk menyeru umatku, umatmu, ya, untuk menyeru hamba-hambaku, umatmu agar mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak mempersekutukan aku?" Bala ya Rabb. Qad balagtu risalatak. Betul ya Allah, aku sudah menyeru hambamu, umatku untuk beribadah hanya kepadamu dan tidak mempersekutukan engkau ya Allah. Kita tahu Nabi Nuh banyak diingkari oleh umatnya. Tapi apa kata umatnya? Ketika Allah bertanya nanti di padang mahsyar, di yaumul hisab, hal ballagakum? Apakah Nuh menyampaikan perintahku kepada kalian untuk menyembahku dan tidak masukkan aku? Nah, mereka banyak mendustakan Nabi Nuh, maka di akhirat di hadapan Allah mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan, ya Rabb, ma'atana min ahadin wa ma'atana min nadirin. Tidak ada seorang pun yang pernah datang padaku. Nuh tidak pernah menyeru kami untuk menyembah Engkau ya Allah dan memperingatkan kami dengan azab-Mu. Terbelalak Nabi Nuh. Bayangkan 120 tahun kurang lebih Nabi Nuh berdakwah menyuruh mereka. Mereka tidak menerima dan mereka mengatakan tidak pernah datang. Subhanallah. Terbelalak Nabi Nuh. Kaget dengan apa yang mereka katakan. Lalu Allah bertanya lagi pada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Allah bertanya lagi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mama yashhad laka ya Nuh. Siapa yang menjadi saksi untukmu Nuh? Katanya kamu tidak pernah menyeru mereka dan berdakwah kepada mereka. Ya. Apa jawaban Nabi Nuh alaihissalam? Alladzina yashhaduna li annani qad balagtu risalatak ya Muhammad wa ummatahu. Akan menjadi saksi bahwa aku telah menyampaikan tugasku dari Engkau ya Allah. Menyuruh mereka menyembah Engkau dan tidak masukkan Engkau adalah Muhammad dan umatnya. Maka dipanggillah Rasulullah SAW dan umatnya. Allah bertanya pada Rasulullah dan umatnya, hal balagakum? Apa kata Rasulullah dan umatnya? Bala ya Rabb. Lalu apa kata Rasulullah? Aina ahlul Quran? Mana ahlul Quran? Maka majulah ahlul Quran tadi. Dan Rasul memerintahkan, baca surat ini, baca surat ini, baca surat ini. Tentang Nabi Nuh semua. Terbelalak Nabi Nuh menangis luar biasa, kaget gembira. Umat yang hidup di akhir zaman tidak bertemu dengan Nabi Nuh, bahkan dengan Rasulnya pun tidak. Tapi bisa bersaksi tentang kebenaran Nabi Nuh dan dakwahnya. Giliran umat yang terbelalak luar biasa. Itulah kemuliaan umat di akhir zaman. Dan ternyata kita yang berada di akhir zaman inilah yang terbaik. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan kita dalam dakwah ini, istiqomah sampai akhir zaman dan menjadi yang terbaik di hadapan Allah SWT. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah SWT, mari kita berkontribusi untuk membantu program Syiar Quran Project, tentunya dengan cara mengklik link di deskripsi. Saya Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Indonesia menjadi titik awal permulaan dakwah ini. Loh, tadinya haram kok jadi harum? Tadinya harum kok jadi haram? Bingung.
Sepanjang 2023, 130.055 orang telah mengikuti kajian keislaman. 130.000 orang telah terbebas dari buta aksara Quran. 206.725 kali bimbingan bersama Cinta Quran Call. 118.603.364 tayangan Cinta Quran TV telah menginspirasi, serta 12.805 mustahik terbantu oleh zakat 100%. 136.685 orang menerima bantuan kemanusiaan dari donation. 5.685 layanan kesehatan tersalurkan melalui Rumah Singgah Al-Fatih, dan 16.237 orang menerima manfaat dari Amazing Kurban. Tak hanya itu, penduduk dunia lainnya juga turut merasakan manfaat dari syiar Quran ini. Syiar dakwah ini dapat meluas karena dukunganmu. Annyeonghaseyo, nama saya Hanzahlah dari Korea Selatan. Hallo Leute, ich bin Haramita, ich bin jetzt in Deutschland. Nama saya Ina Kumala, saya tinggal di Australia. Saya Paulina dari Hong Kong. Alhamdulillah dengan program Cinta Quran Call, Belajar Al-Quran menjadi begitu mudah dan kapan. Mari berbagi lebih banyak jejak kebaikan dengan menghantar hidayah Quran ke penduduk bumi lainnya, hingga pesan cinta itu dapat menjadi penyejuk dahaga bagi saudara-saudara kita dan bekal terbaik untuk pulang dengan bahagia.